الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair amin. Melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin dikatakan bahwa Buddha itu boleh. Yang dimaksud Buddha adalah Buddha Mukata, maksudnya yang lain tidak masuk kan kemarin katanya. Syaratnya dia bisa mendapat jatah zakat itu ada 3. Yang pertama, yang mengeluarkan zakat itu bukan sayyidnya, bukan tuannya. Yang kedua, dia memang tidak memiliki biaya untuk mendonasi angsuran yang sedang dia jalani. Yang ketiga, akad kitabahnya itu harus sah. Dikatakan sah ketika akadnya itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya ada 4 kemarin. Yang pertama sudah dikatakan bahwa yang pertama rukunnya adalah roki, adalah Buddha itu sendiri. Syaratnya dia tak terpaksa, bukan anak kecil, kemudian tidak gila, dan dia tidak terkait dengan hak yang mengikat seperti jadi barang gadaian. Buddha ini digadaikan misalnya, nggak bisa seperti itu. Yang kedua syaratnya kemarin, rukunnya kemarin sigot. Sigot itu mencakup ijab dan qabul kemarin. Contohnya, saya akan angkat kitabah dengan kamu dengan kompensasi sekian dalam jangka waktu sekian. Jika sudah terpenuhi maka kamu merdeka, katanya Sayyid begitu. Kemudian dikabul oleh si Mukatab, si Buddha. Qabil tu dzalika. Aman itu seperti itu. Sah maksudnya. Salisuha adapun yang ketiga dari arkan rukun-rukun akad kitabah, iwadun ialah iwad. Iwad itu kompensasi yang dibayarkan oleh Buddha kepada Sayyid, itu iwad. Wasyirata, dan disyaratkan fihi dalam iwad, kaunuhu apa adanya iwad, dainan au manfaatan, ialah berupa hutang, au manfaatan atau berupa manfaat. Muajjalan yang sifatnya bertempo, yang ditempo. Wasyirata, dan disyaratkan fihi di dalam iwad, kaunuhu apa adanya iwad, dainan ialah berupa hutang, au manfaatan atau manfaat, muajjalan yang ditempokan, binajma ini dengan 2 kali angsuran ya, angsur. Muajjalan yang ditempokan binajma ini dengan 2 kali angsuran, faaksaro atau lebih. Selain harus ada Selain harus ada Buddha, kemudian sigot, yang ketiga harus ada iwad. Iwad itu adalah kompensasi yang diberikan Buddha kepada si Sayyid. Itu bentuknya bisa dain, hutang, atau manfaat. Manfaat atau dain ini harus ditakjil, artinya harus ditempo gitu ya. Harus ada jangka waktunya. Itu pun minimal, bukan minimal ya. Iya minimal ya. Minimal itu maksimal ya. Maksimal 2 kali angsuran. Tidak boleh lebih sedikit dari ini. Minimal berarti ya, minimal 2 kali angsuran. Faksal atau lebih, 3 kali, 4 kali bisa. Dalam jangka 2 bulan kamu harus nyetor 2 kali misalnya. Itu. Wala yajuzu, dan tak boleh aqallu min najma ini apa lebih sedikit min najma ini dari 2 kali angsuran. 1,5 sebenarnya. 1,5 angsuran atau 1 kali angsuran tidak boleh.
minimal harus 2 angsuran. Semisal dalam 2 bulan, kalau contoh yang kemarin itu 2 juta dalam waktu 2 bulan dicicil 2 kali angsuran. Ngokos nih. Sudah kebakaran gitu. Siapa sih ngocol? Wala budda dan harus min bayani qadrin, dari menyebutkan atau menjelaskan, min bayani qadrin iwadi, dari menjelaskan kadar iwad, kadar kompensasi. Wala budda dan harus min bayani qadril iwadi, dari menjelaskan ukuran iwad, berapa iwadnya harus disebutkan secara jelas. Misal 2 juta, 3 juta. Wasifatihi dan sifatnya iwad, apakah pakai mata uang dolar atau pakai mata uang rupiah, apakah pakai yang perak atau pakai yang kertas. Wa'adadin nujumi dan jumlah, wa'adadin nujumi dan jumlah angsuran harus jelas. Harus jelas, tapi minimal tadi 2 kali angsuran, tidak boleh kurang dari itu. 2 kali, 3 kali, 4 kali angsuran boleh. Wa qisti kulli najmin, dan bagian setiap najmun, setiap angsuran. Jadi 4 juta, misal narif 4 juta, kemudian dengan 4 kali angsuran, maka setiap angsuran semisal harus jelas, kamu harus bayar 1 juta setiap kali angsuran. Warabiuha, adapun syarat rukun yang keempat, rukun kitabah yang keempat, sayyidun ialah sayyid. Sayyid ini tuan yang memiliki budak, itu sayyid. Wasyirita, dan disyaratkan fihi dalam sayyid, kaunuhu apa adanya sayyid, mukhtaron ialah tidak terpaksa, bisa memilih. Wasyirita, dan disyaratkan fihi di dalam sayyid, kaunuhu apa adanya sayyid, mukhtaron ialah tidak terpaksa, ya, boleh memilih dalam keadaan normal. Ahlat tabarru'i, ya ahlat tabarru'in, yang ahli tabarru'. Tabarru' itu memberi dengan sukarela tanpa harus ada iwad, itu tabarru'. Maka tabarru' diantaranya wakaf, kemudian hibah, hadiah, dan lain-lain itu. Artinya kita memberikan tanpa mengharapkan imbalan, kecuali imbalan pahala, ya. Itu tabarru'. Kalau kebalikannya tabarru' akad muawadhah. Akad muawadhah itu akad timbal balik. Jadi seperti baik jual beli, saya ngasih, dia juga ngasih. Nah, itu akad muawadhah. Ada kesalingan di sana. Bukan hanya sekedar pahala, tapi materi jelas. Muawadhah. Ini ahli tabarru' dia. Wa wala'in, dan juga wala. Ahli, bukan ahli wala, apa ya, menghandle lah bahasanya. Fala tasihu, oleh karena itu tidak sah apa kitabah min mukrohin, dari orang yang terpaksa, wa mukatabin, dan budak mukatab. Ini kebalikan dari
Mukrahin ini kebalikan dari mukhtar. Mukatab ini kebalikan dari ahli tabarru wala itu. Wala itu bisa menghandle secara mandiri gitu. Artinya dia memiliki kuasa dirinya gitu. Kalau budak mukatab kan tak memiliki kuasa dirinya. Dia masih terikat dengan sayyid meskipun dalam waktu masa cicilannya. Wa in adzina lahu, meskipun memberi izin lahu bagi lahu bagi mukatab sayyiduhu, siapa sayyidnya mukatab. Wa in adzina, meskipun memberi izin lahu bagi mukatab sayyiduhu, siapa sayyidnya mukatab. Jadi kasusnya ini ada budak mukatab yang memiliki budak begitu. Budaknya ini dengan mukatab itu melakukan akad kitabah juga gitu. Jadi antara budak mukatab dengan budak yang lain itu melakukan akad kitabah, itu tak sah. Meskipun si budak yang jadi budak mukatab ini sudah diberi izin oleh sayyidnya untuk melakukan akad kitabah dengan budak lain gitu. Tetap tak sah karena dirinya belum memiliki sepenuhnya kendali gitu. Masih terkait dengan sayyid. Wala min sobiyin, dan juga tidak sah dari anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, majnun, wa mahjurin, dan wa mahjuri safihin, dan yang diembargo gara-gara safi. Safi itu idiot. Mahjur itu orang yang diembargo. Diembargo maksudnya dia dilarang untuk mentasarufkan hartanya gitu. Dalam fikih khususnya bab muamalah itu ada al-mahjuru alaih, nanti orang-orang yang dihajar, yang diembargo, tidak boleh mentasarufkan hartanya secara hukum gitu. Termasuk anak kecil itu mahjur alaih, orang gila, safih ini juga termasuk. Wa auliyaihim, dan wali atau para walinya mahjur alaih, atau para walinya sobi, majnun, dan mahjur alaih. Misal orang tuanya si sobi mau akad kitabah begitu, tidak boleh, tidak punya kuasa di sana. Walinya orang gila mau berakad kitabah, tidak boleh, tidak punya kuasa. La bin mahjuri falsin, tidak sebab orang yang diembargo gara-gara falsin. Falsin itu bangkrut. Jadi ada seseorang punya budak, kemudian seseorang ini atau sayyid ini bangkrut misalnya. Apakah boleh berakad kitabah dengan budaknya? Boleh. Ini beda dengan yang tadi itu, sobi, majnun itu. Masih punya kuasa dia untuk melakukan akad kitabah. Wala min murtadin, dan juga tidak dari orang yang murtad. Jadi sayyidnya murtad misalnya, keluar dari Islam. Apakah boleh berakad kitabah dengan budaknya? Boleh tetap. Kenapa boleh? Li'anna milkahu mauqufun. Li'anna milkahu, karena sesungguhnya kepemilikan dari mahjur falsin atau murtad mauqufun ialah ditangguhkan. Li'anna milkahu, karena kepemilikan mahjur fals dan murtad itu mauqufun ialah ditangguhkan. Atau
kembali ke ke Sobi, Majnun dan Mahjur Safi itu. Karena kenapa tidak sah begitu bahasanya langsung. Kenapa tidak sah? Karena kepemilikan mereka Sobi, Majnun dan Mahjur Aleh atau wali mereka itu mauqufun, ialah ditangguhkan. Kalau Sobi ditangguhkan hingga dia balik, Majnun ditangguhkan hingga dia sadar, Mahjur Safi ditangguhkan hingga dia sadar juga. Dikatakan mauquf begitu. Berarti ini alasan dari kenapa akad kitabah yang dilakukan oleh sayyid yang masih anak kecil atau sayyid yang gila atau sayyid yang mahjur safi, kenapa tidak sah? Li'anna milkahu mauqufun gitu. Karena kepemilikan mereka itu masih ditangguhkan, tidak sempurna, belum sepenuhnya memiliki kendali kepada hartanya gitu. Nunggu beliau dulu. Wa yajuzu sarfu zakati ilaihim qabla hululin nujumi alal asahi. Wa yajuzu, dan boleh sarfu zakati, apa, menyerahkan zakat, ilaihim kepada mereka mukatabu, budak-budak mukatab, qabla hululin nujumi, sebelum jatuh temponya angsuran, alal asahi, menurut pendapat asah. Wa yajuzu, dan boleh sarfu zakat, apa, menyerahkan zakat, memberikan zakat, ilaihim kepada mereka mukatabu, budak-budak mukatab, qabla hululin nujumi, sebelum jatuh temponya angsuran, alal asahi, menurut pendapat asah. Jadi tidak apa-apa sebelum angsuran itu jatuh tempo, zakatnya diberikan terlebih dahulu gitu. Lebih awal boleh menurut pendapat asal. Qaulul asal jelas tidak boleh itu. Karena jangan-jangan nanti setelah hululun nujum dia punya harta semisal untuk membayarnya, otomatis kan bukan mustahik lagi dia. Karena kemarin dikatakan ilam yakun ma'hum ma yafi binujumihim, dengan catatan mereka itu memang tidak punya harta untuk melunasi saat angsurannya jatuh tempo gitu. Mauqufil asah, sehingga Mauqufil asah mengatakan ya dasar sebelum hululin nujum. Tapi menurut asah sah. Wala yajuzu, dan tak boleh sarfu dzalika ila sayyidihim. Wala yajuzu, dan tak boleh sarfu dzalika, apa, memberikan zakat, ila sayyidihim, kepada sayyidnya mukatabun, budak-budak mukatab. Jadi zakatnya semisal langsung diberikan kepada sayyidnya, padahal yang berhak kan mukatabnya, dengan dalih bahwa apa yang dimiliki budak adalah milik sayyidnya semisal. Tidak sah itu. Illa biidril mukatabina, kecuali dengan izin mukatab, kecuali sudah ada izin dari budaknya itu, ialah tak apa, kasihkan ke sayyid begitu. Meskipun masih nyicil ke sayyid, kalau tidak ada izin tak boleh berarti. Artinya kalau maksa diberi ke sayyid, maka kewajiban zakat itu enggak gugur tetap. Karena diberikan kepada selain mustahikuz zakahnya. Lakin ondaya tetap sah ya. Lakin indufi'a ila sayyidi saqata 'anil mukatabi. Lakin akan tetapi indufi'a, jika diserahkan ila sayyidi, kepada sayyid, saqata, maka gugur apa zakat 'anil mukatabi, dari mukatab, biqadril masrufi, dengan ukuran yang diberikan, ila sayyidi, kepada sayyid. Lakin akan tapi indufi'a, jika diserahkan ila sayyidi, kepada sayyid, saqata 'anil mukatabi, maka gugur 'anil mukatabi, dari mukatab, biqadril masrufi, dengan seukuran sesuatu yang diberikan, ila sayyidi, kepada sayyid. Ya, ternyata oleh si muzaki langsung diberikan kepada sayyid zakatnya.
tanpa sepengetahuan siapa budak misal. Dan yang diberikan itu separuh dari angsuran totalnya, separuh dari angsuran si budak misal. Kalau 100.000 200, jadi 100.000 kemudian dikasih ke sayyid. Yang utang yang jatuh tempo, angsuran yang harus dibayar oleh budak saat itu adalah 200.000. Bantuan yang didapat dari muzaki itu adalah 100.000 dan diberikan kepada sayyid semisal. Maka angsuran dari budak ke sayyid itu tinggal 100.000. Artinya dalam artian itu sudah terhitung sebagai angsuran dari si budak gitu. Kenapa begitu? Li'anna man adda daina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at zimmatuhu. Li'anna man adda, karena sesungguhnya orang ada yang melunasi sapaman daina ghairihi kepada hutang selain man. Li'annaman, karena sesungguhnya orang ada yang melunasi sapaman daina ghairihi kepada hutang orang lain selain man, bi ghairi idnihi, tanpa izin dari man, bi ghairi idnihi, tanpa izin dari man, bari'at, maka gugur, lebar bari'at, maka gugur dimatuhu apa atau bari'at, maka bebas dimatuhu apa tanggungan eman gitu. Tanggungan ghair, masalah bari'at, maka gugur dimatu apa tanggungan ghair. Rama punya hutang ke Mas Pedi semisal 10.000, tapi tanpa sepengetahuan Rama dibayar oleh Fahmi hutang Rama ini ke Mas Pedi, maka Rama sudah tidak punya tanggungan lagi gitu, meskipun tanpa izin dari Rama. Sama dengan tadi itu, ternyata zakatnya langsung diberikan kepada sayyidnya tanpa sepengetahuan si budak. Maka hutangnya si budak kepada sayyid ini kan nyicil ya, cicilannya itu lunas gara-gara ini tadi muzaki yang langsung memberikan kepada sayyid. Tapi dilihat dulu ya, apakah memang kadarnya sesuai dengan hutang yang jatuh tempo saat itu atau tidak gitu. Tinggal dikira-kira seandainya tidak sampai keseluruhan hutang gitu, berapa persen yang sudah masuk ke sayyid begitu kan, tinggal budak ini melunasi sisanya kalau tidak sampai total maksudnya. Itu syaratnya harus akad kitabahnya harus sah ya. Amal mukatabu kitabatan fasidatan wa huwa man lam yastawfi tilkal arkana wasyuruta fala yu'ta syai'an minaz zakati. Amal mukatabu, adapun mukatab, budak mukatab, kitabatan fasidatan, dengan akad kitabah fasidatan yang rusak, yang rusak, lawan rusak yang tidak sah maksudnya, tidak memenuhi syarat. Wa huwa, adapun mukatab kitabatan fasidatan, man ialah orang lam yastaufi, yang tidak memenuhi siapa man tilkar arkana, kepada rukun-rukun tersebut, wasyuruta, dan syarat-syarat tersebut. Bagaimana jika demikian? Fala yu'ta syai'an minaz zakat. Fala yu'ta, maka tidak diberi siapa man syai'an, kepada sedikit pun, minaz zakat, dari zakat. Jadi kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka budak ini tidak berhak menerima zakat. Semisal ternyata sayyidnya masih anak kecil yang akad kitabah dengan dia, ya maka dia tidak berhak menerima zakat gitu.
atau sayyidnya gila, tidak berhak menerima zakatnya. Wasadisu wallahu alam. Al-Fatihah.